Apa mau kita bahas? Apa ini bang? Aku aja bingung apa mau kita bahas Pak Eko. Aku lebih bingung. Baru pulang kerja bang tipu-tipu ya. Buat surat apa? Awak. Aduh. Kalau nggak kayak gini kan, kalau pengacara yang banyak kerjaan itu kan jadi agak susah. Kalau nggak ditipu pengacara yang. Abang belum suruh minum kok udah minum? Nggak apa-apa lah. Aku hostnya kan. Oh iya ya. Minum. Oh gitu ya. Ini pengacara stres ini. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kerja lancar Pak Eko? Lancar. Lebih lancar nih, kelancar bang. Tadi pun kemari agak lancar sih. Lancar. Ya, karena kepikiran surat apalagi katanya cuma sekali aja kirim surat. Penting. Surat apa? Katanya kemarin udah alamatnya nggak ditemukan. Iya memang alamatnya nggak ditemukan. Surat ya oke. Kepikir surat apa jalan ini kan? Apa yang mau dibuat? Kalau nggak kayak gitu, kau kan pengacara sibuk, ya kan? Kalau nggak kayak gitu, susah untuk mengajak kau untuk datang ke podcast kita ini. Kau kan sibuk. Kayak mana? Kalau nggak sibuk kayak mana lah pula bang? Namanya ini. Gini, kita mau bahas kan banyak masyarakat yang lihat bahwa pengacara itu hidupnya wow. Karena banyak orang mungkin lihat macam Hotman Paris lah kan. Banyak orang lihat macam Hotman Paris. Jadi patokan orang itu pengacara itu selalu wow. Jadi aku mau tanya pendapat Pak Eko ini, apakah betul dengan karena macam orang melihat Hotman Paris itu wow, apakah semua pengacara itu wow? Gimana menurut Pak Eko lah gimana? Kalau orang awam lihatnya kan bang, senior lah itu. So aku sering juga lihat Pak Hotman di TV. Waktu zaman kuliah pun aku masih Iyalah, sudah agak-agak ngefan lah. Jadi ada arah-arah jadi pengacara nih ya. Nggak tahu ke depannya gini kan. Setelah depannya dia makin tahu dunia persilatan ini. Ya. Jadi ada selama dia buat konten segala macam, banyak masyarakat awam kenal dia kan bang. Positifnya ada bang. Jadi apa? Karena pengacara nih gini nih. Wow, tapi ada sedikit itunya tidak seperti yang dilihat di televisi gitulah bang. Jadi apa maksudnya ya? Nggak sewow gitu, nggak semua pengacara wow gitu. Karena dia kan udah berapa puluh tahun jadi pengacara bang. Jalan dan dia juga pernah bercerita kalau awalnya kan berat juga, nggak langsung wow, ada tahap-tahapannya di awal dia gitu ya. Iya. Karena dia pengacara pun mungkin kita belum lahir mungkin. Udah 35 tahun, umurku sekarang 34 kan? Iya, saya 30. Nah, 30 belum lahir kita udah jadi pengacara dia. Jadi wajar. Jadi menurut Pak Eko yang ku tanya tadi, betul nggak stigma masyarakat itu bahwasannya pengacara itu memang wow? Tidak semua sih. Nggak semua ya. Karena rezekinya masing-masing kan. Masing-masing. Dan juga satu lagi ya kembali ke individu. Kalau dia memang bisa membuat klien itu yakin, pasti ya banyak yang datang ya. Apalagi kayak aku bang. Kayak mana abang lihat nih penampilan rambut dikucir. Keren lah. Bukan. Pengalaman nih. Ini pernah dilihat kan? Diundang. Si bunga enggak. Ke Batu Haji dulu sini. Kenapa? Kawan aku ada ini. Ada mau konsultasi lah katanya. Datanglah bang. Dari Batam Center Batu Haji malam-malam. Bayangkan jam 8. Udah macam nggak ada kenal waktu lagi. Waktu malam macet. Iya kan pengacara kan 24 jam. Ya kan harus siap. Kayak orang asik ini ya. Oh iya. Tugas medis ya kan. UGD. Konsultasi. Kalau masalah utang ya kan, cerita nggak yakin istrinya nih, dia video klise di Malaysia bang. Habis itu dibilang sama suami, coba itu yakin pengacara apa deh? Pengacara ini katanya. Aku langsung, gini ya masuk awal ya. Terus ya kan malam-malam nggak pakai, lebih biasa lah kayak
kayak kayak biasa iya aja lah aja. pakai. Mungkin kaos aja lah Iya, kaos sama aja jaket sama kan. jaket aja kan malam kan. Sandal pakai sandal juga. Aku kayak sepatu sepatu, sih waktu ya. itu. Ini jumpa di rumahnya. Di rumahnya aku langsung. Terus? Istrinya di Malaysia. Jadi video call lah, udah ngobrol. Itu pengacara atau debt collector ya? Dia kan ngomongnya bang, cuman aku dengar. Jadi Kawan aku langsung gini-gini kan. Kawan, ya betul sedikit kau ya kayak mana? Kawanku nggak jelas itu. Mungkin karena dari penampilan ya bang, dari penampilan terus karena masih muda juga orang kiranya nggak percaya lu umroh di 30 tahun kan berarti karena baby first. Yes. Nah, jadi mungkin ya betul itu mungkin ya karena orang kan awalnya melihat fisik dulu. Iya. Pandangan pertama lihat poster kita dulu. Iya. Makanya banyak kita terjebak. Kita kira senior. Karena ubannya udah banyak. Betul bang, benar. Ubannya udah banyak, rupanya semalam baru sumpah. Udah jauh, udah lewat 4 kali kita 4 tahun kita jadi pengacara dia baru sumpah. Tapi orang lihat kayak senior karena memang penampilannya benar. Jadi berarti intinya nggak semua lah ya pengacara, tapi ya punya punya nasib sendiri-sendiri. Nah, nasib ya. kembali ke takdir lah dia. Individu dan juga ya nasib orang kan beda-beda kan. Beda-beda ya. Rezekinya kan sudah diatur kan. Karena aku juga pertama merintis pengacara, Koto sendiri lah Pak Eko, masih naik motor juga. Yang warna kuning. Kuningnya atau ya kuning itu aku dulu. Jadi memang ya kuncinya sabar dan harus bisa dipercaya. Iya. Karena kalau nggak bisa dipercaya, jangankan klien ya, mungkin rekan-rekan kita yang lain mungkin nggak percaya sama kita. Mungkin itu kuncinya ya. Berarti pernah lah Pak Eko. Itu pengalaman agak lucu lah bang. Lucu ya bagi soalnya ini. Jadi itu kemarin. Terakhir jadi juga. Jadi waktu itu gue gini. Cair lah ya. Ya nggak banyak sih, cuman ya bisa lah untuk beli. Ya. Beli tiket pesawat ya. Pulang kampung ya. Tapi jadi juga itu. Sampai pengadilan. Nggak sampai pengadilan, non litigasi aja itu bang. Karena kenal juga daerah lawannya itu dekat. Kawan-kawan dekat aja bang. Cuman 2 kali datang aja udah. Jadi pas ini kan gini. Tadi kau bilang calon klien atau klienmu itu nggak percaya sama melawanmu gimana? Lawan pas udah jumpa lawan udah setelan beda. Ada setelannya. Itu karena tiba-tiba ya. Tiba-tiba bang. Tiba-tiba ya. Soalnya kan sama teman kenal. Sini dulu ada sama teman juga. Temen dia bilang coba nih ada temen aku konsultasi nih ada masalah nih. Oke lah. Jalan kami. Aku sama kawan aku pengacara juga si Hendrik lah. Hendrik. Dia Hendrik. Mana? Aku jemput lah katanya, aku bantu aja, ngobrol. Hendrik kira-kira setelannya gimana? Kayak gitu juga biasa aja karena malam itu kan. Aku pun punya pengalaman, tapi ini bukan karena dianggap setelan nggak pengacara, tapi sakitnya memang kalau kita ditelepon malam-malam tak jadi pula barang itu. Bukan aja. Pernah nggak jadi. Tahu nggak jam berapa? Kok masih enak jam 7:30. Aku dipanggil jam 9:30 jam 10 malam. Itu yang panggil itu si kenal Bendris terus kan. Nah, kenal kan. Jadi ini ada nih calon klien katanya. Kita jumpa. Aku tinggal di Piayu. Jumpanya di Batam Center Pelabuhan. Mega Mall. Nah, agak jauh juga itu. Bayangkan jam 10 pas naik motor. Pada saat itu belum ada mobil lah pada saat itu. Jadi sampai di sana, cerita. Ini udah ada deal, tapi biasanya ditelepon, sorry Pak, nggak jadi. Bayangkanlah, nggak jadi katanya. Yang paling sakitnya jumpa di pengadilan barang itu, bukan pakai kita. Itu ngeri. Kalau kayak kau masih enak, jadi walaupun agak curiga kawan itu penampilanmu macam gitu sih orang iya bang, macam premanis. Tapi sekarang ya nggak zamannya juga sekarang pengacara yang rapi-rapi. Iya. Maksudnya
rambut ya. Iya, Kalau Bang. mungkin baju mungkin ya harus rapi, tapi kalau untuk model rambut nggak serapi. Banyak juga sekarang anak-anak muda kan. Iya, Kita angkatan kita kan. pengacaranya kan, Bang. Iya. Pengacara milenial kan. Milenial. Ya, Jadi ya macam si Hotman Paris punya ciri khas. style sebenarnya Bling, style yang kan? berbeda ya. Tapi aku udah berubah setelanku. Dulu kan aku pakai jas selalu kan. Iya. Sekarang batik terus. Batik terus udah dianggap udah sok senior. Iya. Dulu kan ingin menunjukkan ke orang ini loh aku pengacara. Iya. Nah, sekarang udah ganti style. Jadi selama pengacara ini Pak Eko nyaman nggak jadi pengacara? Syukuran dia nyaman, Bang. Nyaman. Justru dulu waktu setelah selesai kuliah itu aku sempat kerja di satu perusahaan di Semarang. Semarang. 2 tahun setengah nggak nyaman. Kenapa? Nggak nyaman. Posisi udah bagus itu, dari serabutan di belakang gudang sampai naik ke bagian purchase waktu itu. Apa itu purchase? Bagian purchasing. Jadi kalau ada mau pesan misalnya barang di store, lewat aku yang pesan. Oh. Nah, disitulah posisinya kalau yang agak berani agak basah soalnya. Oh, Nah, ya kan supplier masuk nih. Pasti dari aku yang dihubungi, Bang. Aku langsung kepalanya langsung di situ kan. Stafku ada 2 orang. Pak Eko, ini nih. Pak, udah ada supplier kita, nggak apa-apa, harganya bisa dinilai katanya kan. Harganya bisa dibandingin. Minta kurang lah. Minta kurang ya, kalau yang masuk dari aku masukin 2. Nanti untuk Eko ada, nggak usah lah Pak. Ini perusahaan baru jalan saya bilang kan. Untuk perusahaannya saya bilang, perusahaannya juga masih berkembang, masa daripada Bapak kasih saya, Bapak kasih kurang harganya. Harga pas lah aku bilang. Ya pas. Harga pas dikasih. Jadi posisi basah sebenarnya itu, Bang. Di perusahaan pun Maksudnya bahasa bisalah kita dapat persenan. dari persenan dari itu, Bang, gitu. Bahasanya di situ. 2 tahun setengah di situ. Enggak sampai 2 tahun setengah. Sebelumnya sih setahun 9 bulan atau 1 tahun 8 bulan di situ, Bang. Enggak nyaman. Kayaknya Tapi enak gaji per bulan. waktu itu nggak besar juga, Bang. Tapi Itu waktu itu jelas kan? jelas per bulan. Itu sempat mau kuliah ambil MKN aku. Udah aku tanya aku cari info Mau jadi di notaris dulu. Iya, di Unisula, Undip, sama Universitas 17 Agustus. Udah aku tanya. Aku cacing, biaya mahal banget, Bang. MKN memang ya lah. Masuk pertama 18, bervariasi 18, 16, 17. Wah, nggak sanggup, nggak bisa nih. Mikir-mikir kayak mana ini ya? Apa yang mau aku harapkan di sini kalau nggak Pas di Semarang itu ya? Pas di Semarang. Oke. Pas di Semarang, habis itu pulang lah. Temen nelpon, kau di Semarang ya, Batam aja kita. Oke lah, ada kerjaan? Nggak ada kerjaan waktu itu, Bang. Resign, sampai resign itu HRD-nya nggak kasih, sampai langsung aja ngomong ke direktur, langsung ke direct. Aku ngomong saya mau resign. Jangan lah, Pak, saya di sini saya masih membutuhkan gitu ya. Nggak apa, nanti kalau apa kontak aja, misalnya masih ada itu Mau konsultasi gitu ya. kerjaan atau apa, masih saya ada yang itu masih kayak saya handle yang itu, saya telepon, nggak usah segan, saya bilang. Pas lebaran momennya, Bang. Saya kasih kamu 1 bulan cuti, habis itu balik kata. Putusan terakhir kan. Saking butuhnya ya. Sama direktur itu kan. Oke lah, enggak. Habis itu nggak balik aku, Bang. Terus Pak, saya nggak bisa balik, saya mau ke Batam. Oke lah kalau itu keputusanmu, ya udah. Saya bilang, oh udah. Jadi teman yang gantiin aku itu, dia sering nelfon. Ya, habis itu ke Batam lebih sakit lagi, Bang. Kenapa? Di Uban 3 bulan. Oh, pernah di siapa di sana? Nggak ada juga. Saudara dari Mama. Teman aku yang saudara dia. Aku nggak ada saudara di sini. Jadi teman aku ini saudaranya banyak di Uban, di Batam ya. Jadi numpang kerja serabutan lah. Numpang kerja kontraktor, iya, kuli bangunan. Kuli bangunan untuk bertahan hidup lah, dari selama nyari kerja itu. Coba itu di kawasan industri loh, Bang. Udah lempar lah lamaran itu setiap hari. Nggak ada juga. Nggak ada panggilan. Kau kok mau di sini kerja, KTP harus KTP sini. Ya, Uban. Agak sombong memang. Habis itu jangan pakai ijazah S1, pakai SMA. SMA. Dalam arti di Semarang gitu juga, Bang, kemarin. SMA juga. Iya.
nggak ada aku bawa ijazah S1 kan karena dapatnya ini luar susah biasa kan ini bang. Bangga udah itu kan. Sampai narik becak dapat ini. Narik becak jual apa bantu orang tua kan subuh-subuh udah kepajak Wak. Masa bawa ke SMA S1 yang enggak ya kan? Kan yakin dengan ilmu kita. Iya betul. Bawa memang nggak dipanggil bang. Karena takut dia menggaji itu. Satu lagi hukum pula ya kan. Ini anak dia menggaji. ditaruh di belakang nanti provokator pula katanya. Demo dia pula ya. Awak pula yang rusak nanti dibuat yang pikirnya mungkin. Itu masuk kemarin itu di Semarang itu ada orang dalam lah juga. Kalau nggak ada orang dalam enggak susah juga bang. Di sini nggak ada memang. Di TBK terus itu? Yang di Uban itu nggak dipanggil, nggak ada kerja di ngecek lah. Kalau di kawasan industri bang, PT itu juga awak kerjain proyek dari PT orang apa kontraktor itulah. Disuruh kita ngecat PT itu ngecat lah gitu. Iya. Itu gaji per hari lah ya. Kayak bangunan 100 ribuan lah, 100 ribuan kurang lebih. Terakhir dapatlah kontraktor ini di Pertamina Uban itu bang, ngelas. Helper lah ya kan. Kita tahu kok ngelas enggak? Wah. Helper yang ngangkat itu ya. Pak S1 Pak. S1 hukum. Yang sakitnya bang jadi helper ya. Iya. Itulah. Itu helper itu Mas Wak, ini barang safety ada segala macam kan. Safety jadi kok itu kerjasamanya dia dulu yang pegang kan Wika. Udah selesai proyek ini bang. Proyek ini udah selesai, cuman masih ada kekurangan dari repair. Jadi Wika ini nyari subkon daerah situ juga kontraktornya. Kami lah dapat si pos ini dapat, kami yang kerjain. Nah itu kerjain di situlah. Bensin pipa segini besar. Pertalite, Pertamax masih ada butuhnya itu. Berarti mau terus ngelas nggak pandai jantung kan malah ya? Iya bang. Di bawah ini pipanya. Debunya juga gitu ya? Iya. Habis itu bensin kan. Bensin masih ada udah. Meledak pula kan? Berapa lama jadi ya? Itu aku 2 minggu ya nggak salah bang. 2 minggu dapat modal. Pas teman aku udah panggilan dari sini ke Batam tempat doumnya dapat panggilan dia. Ini kawan yang dari Semarang kemarin? Enggak, dari Aceh memang. Dia udah merantau ke Batam, pulang lebaran juga. Aku pulang juga, jumpa lah. Ke Batam kita ayolah aku nekat aja, nggak ada planning apa. Habis itu jadi sama dia udah panggilan, aku dapat lah modal 1,5 juta. Dan habis ini ditolong lagi sama om dia kan, tinggal di situ lah kami sebulan nggak lama dapat kos kan, dia ngekos, kami ngekos lah. Aku nggak dapat kerja ini bang, pusing nggak kepala kan, duit tinggal makan dari duit yang 1 juta itu. 1,5 juta itu. Makan ini kayak mana caranya ini? Terus udah kepikiran nih, udah tipis bang. Aku lempar ke PT juga. Pakai S1 itu juga. Iya pakai S1. Aku yakin dapat ya kan, sama pengalaman casing dulu ya. Nggak dapat ya udah terserah, aku balik lagi Kuban ya kan. Kalau nggak dapat aku mungkin kerja bangunan lagi kan. Pas kebetulan kos dia itu sebelahnya kantor pengacara. Siapa Kak Cica itu? Saudara kita itu Cica kan. Wah ada kantor pengacara nih. Coba aja 1, tinggal 2 lamaran nih. 2 atau 3 lah itu 3 kasih ke bawah sama stafnya. Telepon aja mas nomor di atas. Telepon nggak ada. Habis itu dapatlah nomor yang di SMS itu kan, nggak ada balasan SMS. Ternyata dibalas lah sama Bu Cica. Kalau ini ya Bu, saya ceritain lah mau belajar segala macam, nggak usah digaji, aku bilang kan. Nggak tega juga mungkin beliau kan. Dikasih bulanan, magang di sini sekalian ini. Dah dari situlah bang, baru sampai sekarang. Berarti tapi kan udah jauh lah perjalanan. Udah jauh di Uban 3 bulan lah itu. Uban 3 bulan. Maksud aku kan macam di Semarang itu udah dapat gaji per bulan. Iya. Ya kan? Di pengacara kan nggak dapat gaji per bulan. Iya, tapi kenapa lebih memilih pengacara daripada itu? Kayaknya lebih nyaman bang, hatinya lebih ke situ ya. Situ jiwanya mungkin. Itu memang cita-citamu dari kecil itu atau? Sebenarnya kalau cita-cita dari kecil enggak sih bang. Cita itu dari kecil malah polisi jadinya. Karena atau mau polisi. TNI. Abri dulu. Abri dulunya. Kan? Dulu kan TNI, sekarang TNI kan. Dulu Abri waktu masih zaman perjuangan. Nah itu. Tapi dia pesan anak sama cucu atu jangan ada yang jadi ini katanya. Karena berat.
tanggung jawabnya pindah-pindah bang. Semua polisi pun pindah-pindah. Ya itu yang buat dia, jadi dia tak nggak merasa jauh dari keluarga, itu yang pesannya. Janganlah masuk TNI. Anggota itu kan, cuman aku berpikir masa atau anggota melarang gitu. Awak kan pengen juga nih kan, pengen. Kok enggak pernah mencoba jadi polisi? Enggak pernah bang. Sekali. Tapi cita-cita. Tapi mana ya? Tapi sekali kan tinggi badan sama postur agak kurang mendukung. 16 kan? Dirimu 165. 165 ya memang. Kan polisi ke 165. Iya, waktu itu tapi waktu masuk setelah selesai SMA aku langsung kuliah. Enggak ada jeda itu. Langsung kuliah, tes PNS lah. Sambil kuliah tes PNS, teman-teman sebagian ada yang tes ABRI, tes TNI, tes polisi juga, sebagian ada yang lewat malah jebol bang. Dan tapi sayangnya kuliahnya nggak disambung dimerdeka lagi kan. Aku coba S1 dulu pernah di Semarang itu juga. S1 ada buka untuk penyidik lah itu online. Online nggak jebol juga. Nggak jebolnya saya di administrasi itu nggak jebol lah. Kenapa? Berkasnya apa yang kurang? KTP kampung. Habis itu dia minta apa segala macem kan. Wah nggak jebol juga. Jadi pengen nyamannya di pengacara bang. Nggak tahu kenapa. Apalagi waktu kuliah itu dosen memang pengacara. Dia bilang pengacara itu kalau mau jadi seperti, dia ngomong sombong juga bapak itu. Bapak apa namanya? Dosen orang Batak juga. Dia ngomong gak keras, cuman bagus pesannya. Kalau mau jadi pengacara itu pertama mental. Mental kalian nggak ada, nggak usah lah. Iyalah, harus memang mental. Iya. Dulu kan makanya aku bilang kalau mau jadi sukses itu kan Hotman Paris mentalnya juga yang besar. Ya, Hotman Paris pesannya gitu juga. Kalau penakut, iya, cuman mau jadi pengacara. Karena gini, pengacara itu dianggap kalau untuk lawan ya, dianggap sebagai provokator. Untuk lawan. Tapi kalau untuk klien kita dianggap dewa. Ya. Bayangkan kalau dianggap dewa, berarti harus super power. Iya kan? Ya dianggap dewa kita harus super power, karena ya dia kalau udah ngasih kuasa ke kita, dia berharap dia dimenangkan, dia dilindungi secara hukum kan gitu. Jadi dianggap kita super power, dianggap kita dewa. Makanya memang harus nyali. Kalau penakut, contohnya aku juga pernah menangani satu kasus juga tentang lahan juga, Kelewang depan. Kelewang aku sama si gitu. Pak Rio Napitupulu lah. Sama Bang Rio. Tanya lah dia, Kelewang jumpa kami. Lahan itu makanya kalau nggak ada nyali kita mundur ya. Klien nggak percaya lagi sama kita. Karena memang taruhan kita memang nyawa lah ya bang. Nyawa ya. Karena ya memang karena seperti yang gue bilang itu. Ya kalau dilawan kita dianggap provokator. Iya. Ya dianggap provokator, sehingga gimana cara menjatuhkan kawan ini? Ya kita kalau jumpa lawan mafia apa enggak? Gila. Iya. Ya kan, makanya aku juga udah bilang sama orang rumah, kalau pengacara ini ya siap-siap aja. Kita memang tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi, tapi itu udah resiko gitu. Enak kalau polisi, tentara, TNI enak, mereka ada senjata untuk melindungi diri. Senjata kita pena. Pena nggak, kalau jarak dekat enak nyucuknya. Kalau jarak jauh cemana? Kalau pihak-pihak ya rekan-rekan kita kan dia punya senjata. Sebagian ada. Termasuk dosen aku itu ada, aku pernah lihat di mobilnya dia suruh ambil berkas. Soalnya aku ketua kelas aku bang. Itu kuliah dulu kan, jadi ambil mobil di sana. Adalah senjata itu, cuman aku ambil bukunya bapak ini. Memang yang orang Batak yang dilawan di Aceh pula bang, dia kantornya. Jadi pesan dia dulu, kalau di agama kita kaitkan dia kan muslim. Pengacara itu kaki sebelah kanan di surga, sebelah kirinya di neraka, dia ada sempat bilang gitu. Terus gini jalurnya itu muter-muter. Sekarang kalau jadi pengacara itu kembali ke kita, kembali ke kalian, individu. Kalian mau pilih jalan yang lurus apa yang belok-belok. Nah itulah pesan dia itu. Cuman itu waktu itu belum mudeng bang.
apa ini maksud gitu kan? Aku belum mudeng. Tapi Sekarang sekarang udah oh ini ternyata ya. Iya. Iya, Harus tahu permainan ya. baru tahu kan? Iya, kalau nggak tenggelam kan. Kalau nggak selesai ya. Iya. Kalau waktu mau ikut pendidikan dulu sama mama lah, sama orang tua izin kan, Pak saya mau inilah ikut pendidikan. Berapa lama, berapa biayanya? Untuk biaya nanti bisa cari kebetulan kan bukan orang senang juga, keluarga kami banget. Untuk biaya nggak usah pikirin, yang penting minta doa aja. Bapak izinin, mama kalau bisa jangan pengacara lah, notaris kayak mahal biayanya mak, kan udah pernah dicoba di Semarang. Iya ya. Aduh mama jadi pusing ya, jadi kepikiran nih kalau pengacara katanya kan. Aduh coba pikir-pikir dulu lah. Udah pasti nih mak pengacara nih, udah daftar nih. Jadi serius kau? Iya mak, udah daftar katanya. Enggak, dia takut bang, dia takut juga. Kenapa? Takut kena kaki kanan. Iya itu dia kan. Dia nggak mau aja, apalagi nama terjerumus. Iya itu kan apalagi kami di Aceh itu kan syariatnya kuat. Taat ya, kuat ya. Ya aku udah janji nggak lama. Aku pegang ini apa pesan mama, dia bilang jadilah pengacara yang apa? Jadi jujur, yang benar bang. Yang benar. Ya. Bukan yang jujur. Yang jujur juga lah, ada pasti kan. Iya. Jadi jangan yang salah katanya kan. Yang salah pula katanya. Wak, terus gimana ini? Dijalankan nggak? Ini kan udah jadi pengacara, dijalankan nggak amanah orang tua? Alhamdulillah lurus sih bang. Masih sampai saat ini masih yang lurus-lurus aja nih. Serius? Iya serius. Serius. Karena kesnya pun masih yang ya nggak terlalu. Iya maksudnya nggak pernah menghadap. Ke mana nih? Pokoknya hadap enggak, langsung hadap balik enggak pernah menghadap. Yang ini kan mungkin ada yang ngajak kita menangani satu kasus, pernah disuruh ngadap nggak? Belum ya. Menghadap paling apa? Koordinasi aja ini gimana segala macamnya. Cuman untuk yang itu enggak. Tapi masih berarti masih virgin lah ya. Iya, belum bang, karena belum dapat itu tadi. Iya, masih perawan mungkin kejujuran itu. Masih terlalu idealis ya. Iya, masih perawan, masih kejujuran itu masih. Kalau kayak aku sih udahlah. Udah pernah juga lah untuk menghadap segala macam lah. Iya, kalau nggak kita kayak gitu kan agak repot juga kalau pengacara ini terlalu harus lurus tapi ya harus lurus lah biar apa namanya biar enggak kaki kita satu di neraka satu di surga. Tapi apapun pekerjaannya tetap aja pasti ada hal-hal yang begitu, memang kembali ke individu masing-masing. Ya semoga lah Pak Eko apa namanya menjadi pengacara betul-betul memegang teguh pendirian. Ya memang gini, kalau menang kan bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin kan gitu. Makanya klien kita kan nggak pernah kita janjikan kemenangan. Iya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita menjanjikan kemenangan, udah repot. Iya. Melanggar kode etik. Melanggar kode etik kita juga kan. Melanggar karena kita juga ada kode etik kan. Iya. Nggak boleh menjanjikan kemenangan. Jadi Pak Eko udah berapa lama pengacara? Jalan 2 tahun bang. Jadi magang udah 2 tahun kan. Magang sama Kak Cica itu ya. Sama Cica sama Pak Mustadi juga. Ya, udah 2 tahun. Guru lah itu kan. Saya walaupun apa tetap saya aku anggap guru lah itu mentor dari awal. Tanpa mereka nggak mungkin jadi seperti ini. Nggak kenal diri dunia pengacara. Kak Cica kan nggak kenal dunia pengacara. Jadi memang kita jangan sampai lupa kacamata kulitnya gimana pun ya. Syukur-syukur nanti kita jumpa sama beliau berhadapan lebih enak koordinasinya kan. Lebih enak. Jalan bulan 12 2 tahun lah ini bang. 2 tahun udah. Kalau kantor sih masih ikut teman kan. Cuman ada beberapa yang freelance. Dikasih kepercayaan lah bang istilahnya kan. Ya itulah yang aku jaga di sini kan. Siapa yang kenal di Batam ini bang? Baru 2 tahun. Aku kenal kau. Kenal lah. Kan aku kenal kau. Kalau nggak kenal kau nggak datang ke podcast. Ini karena kena kibu sama. Buat surat kita udah kirim sekali. Buat surat 2 kali. Ya, merasa tanggung jawab kan. Ada pesawat di sini. Iya. Bantu ya. Iya. Wah. Kena prank. Oke lah Pak Eko, terima kasih lah waktunya. Semoga ya doaku sama-sama sukses lah kita di amin. Karena ada juga beberapa kasus yang kita sama menangani. Iya. Ya semoga kita sama-sama sukses
ya tetap pegang pendirian bahwasannya pengacara itu harus jujur. Iya. Kalau tidak, ya gini, kalau mau jat aja sekalian. Iya. Kalau mau baik aja gitu. Jangan tanggung itu nggak enak. Nah, oke Pak Ego. Ya, pokoknya intinya kan jadilah pengacara yang amanah, jangan jadi pengacara yang salah. No? Salah mah. Salah. Amanah. amanah. Undang-undang ini harus kita jalankan. Iya, menang kalah itu bukan bagian kita. Iya. Ada yang menentukan pekerjaannya. Tapi untuk maksimalnya kita bekerja, pasti harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Pasti. Oke. Oke. Thank you Pak Ego. Sukses selalu. Sama-sama. Sukses. Kamel. Siap.